はい、ダビットです。今日もよろしくお願いします. Oke, pola kalimat pelajaran 5 nih. Yang pertama. Nah, pertama mungkin kita ada tempat, dah. Tempat terus ada partikel y. Oke. Tempat partikel e atau partikel ni. Terus kita pakai ada 3 kosakata di sini. Ikimas. Ikimas apa? Pergi deh. Ikimas pergi, baru kimas datang tuh satu, kaerimas. Itu. Ada 3. Jadi tempat e atau tempat baru partikel e atau partikel ni. Terus ikimas pergi, kimas datang atau kaerimas pulang. Dah. Boleh? Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Contoh kita mau bilang pergi ke Jepang. Jadi tempat dulu apa? Tempatnya itu. Berarti Jepang dulu nih, Nihong. Dah. Nihong e ikimasu, begitu. Nihong e ikimasu. Begini. Nah, contoh mau bilang siapa yang pergi ke Jepang itu tinggal tambah partikel wa di situ. Dah, contoh siapa? Saya nih, watashi. Gitu. Jadi watashi wa nihon e ikimasu, begitu. Boleh? Contoh saya datang ke kantor. Jadi bagaimana saya? Watashi wa kantor apa? Jimusho. Jimusho. Ya, jimusho e datang, kimasu. Jadi watashi wa jimusho e kimasu. Nah, baru pulang, kaerimasu, pulang ke rumah. Contoh saya, watashi wa rumah apa? Ie e kaerimasu. Jadi seperti itu. Boleh? Boleh nih. Watashi wa nihon e ikimasu. Saya pergi ke Jepang. Watashi wa jimusho e kimasu. Saya datang ke kantor. Oke. Watashi wa ie kaerimasu. Saya pulang ke rumah, gitu. Bisa paham? Bisa nih? Harus bisa. Oke. Nah, mungkin seperti itu nih. Nah, di bawahnya itu kita tinggal sesuaikan bagian belakangnya ini sih. Yang kemarin kan kita sudah belajar tuh, mas, maseng, masta, maseng, deshita. Ada nih? Nah, contoh nih kalau kita bilang saya tidak pergi ke Jepang, berarti watashi wa apa? Nihon e ikimasen. Sudah. Nah, gitu. Saya tidak pergi ke Jepang. Saya telah pergi ke Jepang. Apa? Watashi wa nihon e ikimashita. Dah, saya telah tidak pergi ke Jepang. Apa? Watashi wa nihon e ikimasen deshita. Jadi. Dah, watashi wa nihon e ikimasu. Watashi wa nihon e ikimasen. Watashi wa nihon e ikimashita. Watashi wa nihon e ikimasen deshita. Dah? Nah, contoh yang jimusho ini juga bisa seperti itu. Watashi wa jimusho e kimasu. Tidak datang ke kantor. Apa? Watashi wa jimusho e kimasen. Kalau telah datang ke kantor, watashi wa jimusho e kimashita. Dah, telah tidak datang. Watashi wa jimusho e kimasen deshita. Seperti itu. Dah, watashi wa jimusho e kimasu. Watashi wa jimusho e kimasen. Watashi wa mungkin kasih spasi nih. Hai, seperti itu. Watashi wa jimusho e kimasu.
Watashi wa jimusho e kimasen. Watashi wa jimusho e kimashita. Watashi wa jimusho e kimasen deshita. Dah. Begitu juga si ie ini. Watashi wa watashi wa ie kaerimasen. Telah pulang ke rumah. Watashi wa ie kaerimashita. Ini telah tidak pulang. Watashi wa ie kaerimasen deshita. Seperti itu. Boleh? Bisa paham? Nih. Watashi wa ie kaerimasu. Watashi wa ie kaerimasen. Watashi wa ie kaerimashita. Watashi wa ie kaerimasen deshita. Nah, sensei di situ kan ada sama ni sensei. Kira-kira kita bisa ganti artikel itu pakai ni? Bisa. Watashi wa nihon ni ikimasu. Watashi wa nihon ni ikimasen. Watashi wa nihon ni ikimashita. Watashi wa nihon ni ikimasen deshita. Bisa. Dah. Di sini juga bisa. Watashi wa jimusho ni kimasu. Watashi wa jimusho ni kimasen. Watashi wa jimusho ni kimashita. Watashi wa jimusho ni kimasen deshita. Bisa. Seperti itu. Di kaerimasu juga bisa. Jadi kita bisa pakai partikel atau partikel ni di situ. Bisa paham? Bisa nih? Bisa, oke. Oke, bisa. Mungkin bisa nih seperti itu. Nah, terus lanjut nih. Lanjut. Yang kedua. Cet. Nah, yang kedua ini kita mau pergi kapan? Oke, kalau kita mau pergi kapan itu kita pakai keterangan waktu. Oh, keterangan mungkin terlalu panjang nih. Keterangan saja nih. Keterangan waktu. Terus kita pakai partikel ni. Dah. Baru kita mau ke mana? Berarti tempat. Oke. Terus ke mana kita? Nih kalau ke mana itu berarti pakai partikel apa tadi? Betul. Atau ni. Terus kita tambah yang tadi. Apa? Tambah apa? Ya, ikimas. Boleh. Baru ikimas, kimas atau kaerimas. Seperti itu. Dah? Oh, kepanjangan nih. Bisa lihat tidak ini ya? Semoga bisa. Hai. Jadi keterangan waktu, tempat, ni, ikimas, kimas atau kaerimas. Dah? Nah, kalau keterangan waktu di sini, keterangan waktunya itu apa saja? Jadi keterangan waktu yang jelas. Jelas maksudnya apa saja? Itu jam, itu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kalau ada menyebutkan jam berapa, berarti pakai ni. Kalau menyebutkan hari apa, pakai ni. Kalau menyebutkan tanggal berapa, pakai ni. Kalau bilang bulan apa, pakai ni. Kalau bilang tahun apa, pakai ni. Oke? Contoh. Pergi ke sekolah pada jam 7. Oke, jadi jam 7 apa? Shichiji nih. Shichiji ni. Ya, shichiji ni sekolah. Gakko. Gakko mana gakko? Gakko ikimasu. Dah? Boleh nih? Shichiji ni gakko ikimasu. Pergi ke sekolah pada jam 7. Oke. Oh, mungkin yang di atas ini kita kasih begini supaya bisa dilihat nih. Begitu kali ya. Nih. Terus ini jelas kita potong sini saja. Nah, keterangan waktu yang jelas nih. Nah, begitu. Dah, shichiji ni gakko ikimasu. Jadi pergi ke sekolah pada jam 7.
Nah, mungkin kalau mau kita pakai siapa yang pergi ke sekolah tinggal tambah wa di situ nih. Contoh watashi wa nih. Watashi wa shichiji ni gakko e ikimasu. Contoh begitu. Nah, hari saya pergi ke Jepang hari Senin. Oh, ganti ungke nih. Ungke. 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 Sang wa hari Senin getsuyobi ni Nihon e ikimasu. Contoh begitu. Ya, saudara Ungke pergi ke Jepang pada hari apa? Hari Senin. Nah, contoh itu ada pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Dah, jadi pada hari Minggu saya pergi ke kota. Mungkin ke pasar saja nih, pasar. Jadi apa? Watashi wa hari Minggu ni chiyobi ni apa? Pergi ke pasar. Pasar apa? Ichiba nih. Ichiba e ikimasu. Gitu. Boleh? Watashi wa nichiyoubi ni ichiba e ikimasu. Atau mungkin semoga nih kalau kalian aman lancar nih bulan 1 kata mau ke Jepang nih. Jadi watashi wa 1月に日本へikimasu. Contoh begitu. Nah, jadi kalau ada nama keterangan waktu yang jelas, entah itu jam, hari, tanggal, bulan, tahun, itu pakai partikel ni di situ. Seperti ini. Boleh? Nah, tapi kalau cuman seperti kino, dah. Contoh, saya kemarin pergi ke kombini. Jadi watashi wa kino, dah. Kino, mana kino? Kino kombini e ikimashita. Contoh seperti itu. Dah, jadi tidak pakai apa namanya partikel nih di situ. Contohnya hito wa ototoi. Dah. Ototoi telah datang ke Jepang. Nihon e kimashita. Dah. Nah, pertanyaan, kenapa pakai mashita di belakang? Karena ini keterangan waktu lampau nih, kemarin. Ini lagi ototoi nih, 2 hari yang lalu nih, jadi mashita. Ya, seperti itu. Nah, cuman hati-hati. Contoh kita pakai kino nih. Watashi wa kino no 9 ji. Nah, kira-kira ini pakai partikel ini atau tidak? Oke, pakai nih. Kino no 9 ji ni. Contoh bangun. Bukan bangun. Pergi ke pulang ke Indonesia. Indonesia kaerimashita. Contoh seperti itu. Watashi wa kino no 9 ji ni Indonesia kaerimashita. Saya telah pulang ke Indonesia pada jam 9 kemarin gitu. Boleh? Bisa paham? Bisa nih? Hai, oke. Oke. Hai, yokatta. Terus yang ketiga sekarang. Nah, yang ketiga sekarang ini kita mau tanya pergi ke mana? Ke mana bahasa Jepangnya apa? Di mana? Ya, doko. Sudah doko atau kita pakai doko ni. Terus tinggal ganti yang bagian belakang itu ikimasu ka atau kimasu ka atau yang satu kaerimasu ka. Sudah, cuman seperti itu. Ini dia. Dah. Doko ikimasu ka?
Doko e atau ni ikimasu ka? Atau doko e atau ni kimasu ka? Doko e atau ni kaerimasu ka? Nah gitu. Dah. Ya tinggal jawab no di bawah situ. Contohnya doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Oh, contoh si A ne. Si A. Set. Si A bilang, doko e ikimasu ka? Terus si B menjawab. Nih, si B bilang, mau pergi ke rumah teman. Tomodachi no ie e ikimasu. Contoh begitu. Dah, doko e ikimasu ka? Tomodachi no ie e ikimasu. Dah. Contoh yang satu tanya lagi, doko e lanjut dibuat ya. Ini. Doko e ini tunggu si A bilang. Doko e kaerimasu ka? Mau pulang ke mana? Terus si B menjawab, mau pulang ke Tachikawa. Tachikawa e kaerimasu. Dah. Boleh? Bisa paham? Atau mungkin kalau dia bisa juga bertanya pakai bentuk lampau nih. Si A bilang begini. Kino. Dah. Kino ne doko e ikimashita ka? Boleh. Kino doko e ikimashita ka? Terus si B bilang, kemarin kemana dia? Contoh ke kombini. Kombini e ikimashita. Bisa seperti itu nih. Kino doko e ikimashita ka? Kombini e ikimashita. Oke, bisa? Bisa nih. Atau boleh juga kalau mau bertanya yang besok nih, ashita. Ashita. Dah. Ashita doko e ikimasu ka? Contoh besok rencana mau ke perpustakaan. Si B jawab, toshokan e ikimasu. Boleh? Satu kali lagi. Minggu depan. Contoh si A maksudnya ya. Minggu depan. Raishu. Oh ini pakai hari nih. Raishu no getsuyobi ni. Dan ya, raishu nih kalau cuman raishu kan nggak pakai ni nih. Tapi karena ada getsuyobi jadi pakai ni. Jadi raishu no getsuyobi ni doko e ikimasu ka? Terus si B menjawab, mungkin si B ini tidak punya rencana apa-apa, jadi tidak kemanapun ya. Jadi dia bilang, doko e mo ikimasen. Doko e mo ikimasen. Atau boleh juga doko ni mo ikimasen. Seperti itu. Boleh? Nah, bisa juga untuk menjawab yang bentuk lampau terus mau bilang tidak kemanapun itu bisa juga sih. Contoh, kino, jangan, senshu no. Contoh si A bilang nih, senshu no. Terlalu tinggi nih. Terlalu ke atas. Nah, senshu no doyobi. Doyobi ni doko e ikimashita ka? Kenapa pakai mashita? Karena senshu ne. Nah, doyobi ni doko e ikimashita ka? Terus si B menjawab, tidak kemanapun. Berarti doko e mo atau doko ni mo ikimasen deshita. Nah, kenapa masen deshita? Karena dia bertanya lampau nih. Dan dia menjawab yang minggu lalu, Sabtu minggu lalu nih. Jadi doko e mo ikimasen deshita. Seperti itu.
Oke, bisa paham? Bisa ne? 3, oh sekarang 4 nih. Oke. Sekarang 4. Hai. Mana dia? Nah, sekarang 4. Yang bagian 4 itu kita menggunakan alat. Dah. Alat. Nah, alat ini kita pakai partikel D. Dah. Kita pakai partikel D. Terus yang tadi ikimas. Dah. Oh, tunggu. Alat. Boleh sih langsung ikimas kaerimas gitu. Boleh juga. Oh iya, begitu saja nih. Alat D ikimas. Ikimas. Terus mana dia? Ikimas. Kimas sama kaerimas. Begitu nih. Alat D ikimas, kimas, kaerimas. Ya, pakai alat nggak mungkin ya pakai apa namanya? Pakai meja. Jadi mungkin kendaraan di sini nih, seperti itu. Nah, coba kita lihat nih. Langsung saja nih. Contoh pergi ke Jepang menggunakan pesawat. Dah. Saya dulu nih. Watashi wa menggunakan alat dulu. Alat apa dulu? Pesawat tadi apa? Hikoki. D. Dah. Pergi ke Jepang berarti Nihon ikimasu. Seperti itu. Watashi wa hikoki de Nihon ikimasu. Jadi saya pergi ke Jepang dengan atau menggunakan hikoki pesawat begitu. Contoh datang ke kantor menggunakan sepeda. Contoh Unke nih. Unke san wa ke perusahaan saja nih. Perusahaan apa? Bukan. Sepeda. Pakai sepeda dia. Jitensha. Nih, jitensha de kaisha ni atau kimas. Contoh begitu. Saudara Unke datang ke perusahaan menggunakan sepeda. Atau pulang rumah menggunakan kereta. Saudara Mori. Jadi saudara Mori pulang ke rumah menggunakan kereta. Apa? Mori-san wa kereta. Densha de uchi atau ie kaerimasu. Dah. Saudara Mori pulang ke rumah menggunakan kereta. Boleh nih? Nah, di sini juga bisa nih kita pakai bentuk lampau, bentuk negatif begitu. Dan tinggal sesuaikan kita mau buat kalimat apa begitu. Oke? Nah, contoh sekarang ada pertanyaan nih seperti ini. Contoh Mori. Kalau mau bertanya menggunakan apa, itu ada yang namanya nande. Dah, nande. Dah, ini nande, baca nande. Baca begitu nih, nande. Sekarang kita mau tanya. Bukan pulang. Pergi ke perusahaan menggunakan apa? Dah. Contoh saudara siapa nih? Chamika. Jadi apa? Chamika-san wa dah nande kaisha ikimasu ka? Dah. Chamika-san wa nande kaisha ikimasu ka? Saudara Chamika pergi ke perusahaan menggunakan apa? Dah. Jawab di bawah. Ya, jirushi saja nih. Contoh dia pergi menggunakan sepeda. Jadi jitensha de ikimasu.
Boleh? Boleh nih. Atau contoh yang lain lagi. Saudara Suzuki telah datang ke Tokyo menggunakan apa? Jadi bagaimana? Suzuki-san wa Suzuki-san wa nande apa Tokyo telah datang kimashita ka? Suzuki-san wa nande Tokyo kimashita ka? Saudara Suzuki telah datang ke Tokyo menggunakan apa? Ya, jirushi. Telah menggunakan apa? Contoh dia pakai kereta cepat. Shinkansen de kimashita. Telah datang menggunakan Shinkansen atau kereta cepat. Nah, mungkin di materi kosakata ada yang namanya itu aruite sama hashite. Nah, itu tinggal kita ganti di menggunakan apa gitu. Contohnya ini nande uchi e kaerimasu ka? Contohnya mau bilang nih nande uchi e kaerimasu ka? Nande uchi e kaerimasu ka? Pulang ke rumah menggunakan apa? Contoh mau bilang jalan kaki pulang ke rumah nih. Ya, jirushi dulu. Aruite kaerimasu. Begitu. Nande uchi e kaerimasu ka? Aruite kaerimasu. Pulang dengan berjalan kaki begitu. Atau pulang dengan berjalan. Atau contoh pulang dengan berlari. Mungkin dia takut kena marah nih, terus dia lari pulang nih. Berarti apa? Hashite kaerimasu. Pulang dengan berlari gitu. Oke, bisa? Bisa nih? Gampang. Oke, gampang. Kita lanjut nih. Nah, sekarang kita mau pergi dengan siapa? Gampang lagi ini cuma tambah orang. Ini sudah ke berapa ya? Ke 6 kali ya? 6 mungkin ya? 6. Oh, 5 baru. Ini dia pakai orang. Orang terus kita pakai partikel to di situ baru ikimasu. Ikimasu atau kimasu atau kaerimasu. Seperti itu. Orang to ikimasu, kimasu, kaerimasu. Jadi bersama dengan siapa atau pergi dengan siapa, datang dengan siapa atau pulang dengan siapa. Nah, sama dengan yang tadi. Jadi kita tinggal sambung-sambung saja gitu. Contoh dia bagaimana ya? Watashi wa nih. Oke, gimana nih supaya bagus? Oh, biasa saja. Watashi wa, saya nih pergi dengan siapa? Contoh dengan teman, tomodachi. Tadi dengan teman, dengan siapa itu pakai partikel to. Ini dia. Tomodachi to. Terus pergi dengan apa? Pergi dengan apa? Contoh mobil. Kuruma. Pergi dengan apa pakai partikel de. Watashi wa tomodachi to kuruma de. Pergi ke mana? Contoh ke Jakarta. Jakarta. Ke ne? Pergi ikimasu. Jadi. Di watashi wa tomodachi to kuruma de Jakarta e ikimasu. Saya pergi ke Jakarta dengan mobil bersama teman. Boleh, bisa paham? Bisa nih.
Contoh saya ke Jepang, saya pergi ke Jepang, bukan. Saya pulang ke Amerika menggunakan kapal bersama pacar. Watashi wa apa bersama pacar? Koibito to dengan kapal. Fune de Amerika pulang. Kae rimas. Seperti itu. Bisa? Bisa nih? Bisakah? Contoh datang ke rumah. Oh iya sekarang. Saya datang ke rumah. Bukan. Saya datang ke sekolah jalan kaki bersama guru. Watashi wa sensei to jalan kaki. Aruite sekolah gakko e kimasu. Ya, saya datang ke sekolah jalan kaki dengan jalan kaki bersama guru. Oke, bisa paham? Bisa paham nih? Nah, kalau mau bertanya nih, pergi dengan siapa? Nah, itu ada kosakata yang dare. Dare to. Dare to. Contoh, pergi ke sekolah bersama siapa? Dare to gakko e ikimasu ka? Dare to gakko e ikimasu ka? Ya, jirushi ne. Contoh, tomodachi to ikimasu. Tomodachi to ikimasu. Jadi pergi. Dare to gakko e ikimasu ka? Pergi ke sekolah dengan siapa? Tomodachi to ikimasu. Pergi dengan teman. Gitu. Oke, boleh nih? Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian ada kalau kita mau tanya kapan pergi, itu ada yang namanya juga itsu. Dah, itsu ikimasu ka atau kimasu ka atau kaerimasu ka. Nah, terus pertanyaan tinggal ini nih, tergantung nih itsu ini bisa mastaka juga nih. Dah. Contoh mau bilang nih, kapan datang ke Jepang? Kapan telah datang ke Jepang atau kapan akan pergi ke Jepang? Gimana? Jadi itsu Nihon e ikimasu ka? Gitu. Itsu Nihon e ikimasu ka? Kapan akan pergi ke Jepang? Jawabannya kapan ya? Tunggu waktunya Tuhan. Mungkin contoh bulan 12. 12 gatsu ni ikimasu. Gitu. Nah, itsu Nihon e ikimasu ka? 12 gatsu ni ikimasu. Contoh kapan telah pulang ke rumah? Itsu uchi e kaerimashita ka? Mungkin dia sekarang sudah di rumah nih. Terus dia jawab, kemarin jam 7 telah pulang ke rumah. Kino no 7 ni kaerimashita. Gitu. Oke? Boleh, bisa paham? Bisa nih? Nah, kalau kita mau gabung semuanya nih, keseluruhannya nih. Jadi, watashi wa, contoh semua. Watashi wa, contoh, 6 gatsu ni, sudah, tomodachi to, dah, kuruma de Tokyo
Tokyo e ikimasu. Udah semua ini belum ya? Watashi wa 6 gatsu ni tomodachi to. Ini dah, sudah. Mungkin sudah nih. Nah, dah. Watashi wa 6 gatsu ni tomodachi to kuruma de Tokyo e ikimasu. Jadi kalau mau bilang keterangan waktu yang jelas pakai partikel nih. Mau pergi bersama siapa berarti pakai partikel to. Kalau menggunakan alat apa pakai partikel de. Mau kemana itu pakai atau ni, seperti itu. Boleh, bisa paham? Bisa nih? Nah, sekarang kalau mau bertanya mau bertanya bikin pusing kepala dulu. Contoh mau bilang Unke sang wa dah, lihat di atas. Kapan? Itsu dah. Itsu dare to nande dah. Nihon e ikimasu ka? Oke, lihat nih. Unke sang wa itsu dare to nande nihon e ikimasu ka? Nah, pertanyaannya itsu kapan, bersama siapa, dengan apa ke Jepang? Ya, tinggal jawab sesuai dengan yang ditanyakan gitu. Dah. Boleh? Bisa paham? Coba buat kalimat yang seperti ini buat sekitaran 5 nih. Oke, tulis di komentar. Nanti ditunggu. Oke, mungkin seperti itu kali ya. Ya, seperti itu. Sama coba baca-baca lagi ulang itu tanggal. Jadi ketika di keterangan waktu ini kan ndak ragu-ragu lagi pakai tanggal. Oke? Mungkin seperti itu. Setelah ini lanjut ke materi kalimat. Oke? じゃあね、頑張ってください。バイバイ。